Saudara yang terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini dan kita akan membahas dari kitab Yunus lagi, pasal yang ketiga. Saya coba akan merampungkan pasal 3 pada hari ini kalau Tuhan kehendaki, dan saya percaya kita sama-sama akan belajar dan diberkati dari firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini di mana kami bisa belajar lagi akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat Yunus yang menjadi contoh panutan kami dalam beberapa hal yang Tuhan ingin kami pelajari pada hari ini. Dan pada malam ini kami minta Tuhan sendiri berbicara kepada kami, meneguhkan, memeteraikan firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah lihat dari pasal 1, kita sudah belajar tentang Yunus yang lari dari Tuhan, kemudian Yunus yang mendekat kepada Tuhan, kemudian kita akan lihat sekarang Yunus pasal 3 ayat 1 sampai akhir. Nanti kita akan belajar tentang Yunus yang berlari dengan Tuhan, yang melayani bersama Tuhan. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Datanglah firman Tuhan di sini saudara lihat kapital, huruf besar semua. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Setelah Yunus gagal, Tuhan memberikan kesempatan kedua. Makanya saya juga dalam tema ini, dalam judul buku ini nanti saya katakan ini buku berjudul Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Nah saudara, kenapa? Karena Tuhan kita tidak akan menghakimi orang pada waktu, ya mungkin pada waktu orang itu kalau dia berbuat salah langsung dihakimi. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya, kita melawan suara hati kita menolak apa yang Tuhan katakan, kita melawan suara Tuhan kepada kita, dan kita masih melihat belas kasih Tuhan, kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak pernah henti-hentinya. Demikian juga di sini saudara, jelas sekali firman Tuhan katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Di kali yang pertama dia tidak mau taat, tapi di kali yang kedua ini bersyukur karena dia belajar untuk taat. Lalu firman Tuhan katakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara perhatikan beberapa kata di sini yang Tuhan pakai, yang dikatakan oleh penulis kitab Yunus ini, bangunlah. Saudara, kadang-kadang untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita harus bangun dari tidur kita, bangkit dari tidur kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari rasa yang begitu enak yang selama ini kita alami. Dan tanpa kita sadari, saudara, saya percaya juga apa yang sedang terjadi saat ini, termasuk virus corona dan sebagainya, ini adalah ingatan Tuhan, peringatan Tuhan bagi kita untuk bangkit dari tidur kita. Saya ingat dulu saya pernah membaca buku yang berjudul Awakening the Sleeping Giants, membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Siapakah raksasa itu? Penulis tersebut katakan, gereja Tuhan ini raksasa yang sedang tertidur. Karena seharusnya raksasa ini mampu melakukan wonders, perbuatan ajaib, mampu bersaksi, mampu menginjili, mampu bermisi. Tapi raksasa ini tertidur. Kenapa? Karena mereka puas dengan apa yang ada di lumbung. Mereka puas dengan semua berkat-berkat yang mereka terima. Demikian juga Yunus, setelah dikeluarkan dari perut ikan, maka mungkin dia sempat tertidur, dia sempat nyantai-nyantai beberapa waktu di pantai kota Niniwe itu. Lalu kemudian Tuhan katakan, bangun Yunus, jangan tidur lagi, bangkit kamu, stand up, berdiri di atas kakimu sendiri, pergilah ke Niniwe,
kota yang besar itu dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Engkau pergi ke Niniwe, Yunus, bukan dengan caramu, bukan dengan perkataanmu, tapi dengan firman yang akan kusampaikan kepadamu. Mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan, separah apapun situasi dan kondisi yang kita lihat di hadapan kita, apapun yang Anda sampaikan, janganlah merupakan perkataan hati Anda, perkataan mulut Anda, tapi belajarlah mendengar suara Tuhan. Jangan hanya mendengar pikiran Anda dan kemudian Anda sampaikan kepada orang lain. Belajar taat kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan tidak berfirman, jangan berkata, jangan berucap kepada orang lain. Sampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Selebihnya jangan sampaikan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Haleluya. Dan saudara, saya mau kita melihat lagi yang berikutnya, firman Tuhan katakan di ayat yang ketiga dan 4. Lalu kemudian bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wow, saudara, luar biasa. Yunus belajar taat di sini. Dia bangkit, dia bersiap, lalu kemudian dia pergi ke Niniwe itu. Puji Tuhan, di sini ada ketaatan yang luar biasa, saudara. Walaupun di awal dia tidak taat, tapi di sini dia bangkit, dia bersiap. Saya nggak tahu apakah perasaannya pada waktu dia bangkit itu dengan perasaan malas, dengan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Ya, saya nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan dia bersiap. Atau apakah dia berlambat-lambat, saya juga nggak tahu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang pasti di sini Yunus ini bersiap, dia bangkit, dia pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Kali ini dia ikuti firman Tuhan. Niniwe itu adalah kota besar yang mengagumkan katanya. 3 hari perjalanan luasnya. Luar biasa, saudara, cukup luas berarti. Dan kemudian ayat 4 katakan Yunus mulai masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Anda lihat di sini di ayat 3 dikatakan kota itu luasnya 3 hari perjalanan. Tapi Yunus ini masuk ke dalam kota itu dan dia baru berjalan sehari perjalanan. Dia mulai berseru di sini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Apa yang saudara tangkap dari sini? Anda bisa melihat, saudara, sebenarnya memang mungkin ya, ini saya rasa mungkin di satu sisi dia enggan untuk berjalan. Dia nggak mau seluruh kota itu diselamatkan, saudara. Ada korupsi waktu di sini. Ada korupsi ketaatan yang tidak terlihat di sini. Ada korupsi pertobatan yang tidak kelihatan di sini. Karena apa? Dikatakan kota itu luasnya 3 hari perjalanan, tapi Yunus hanya berjalan sehari dan kemudian dia berharap, ya sudah, ya udah, that's all, aku udah lakukan. Kadang-kadang sama seperti kita, saudara. Tuhan suruh sampaikan sesuatu, Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu, kita sampaikan sesuatu, kemudian kita bilang, ya udah, ini deh, udah, yang penting aku udah taat, yang penting ya aku udah nggak seperti orang lain, yang penting aku nggak selingkuh, yang penting aku nggak berzina, aku nggak seperti orang lain yang jahatnya luar biasa, aku udah cukup baik lah, aku nggak korupsi, aku nggak begini macam-macam, ya udah, aku udah baik-baik, udahlah, saudara. Tuhan ingatkan kita untuk habis-habisan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat bagaimana teroris-teroris yang ada di dunia ini berjuang habis-habisan untuk apa yang mereka yakini benar. Kadang-kadang saya dengar ada orang yang bilang kepada saya, alah, jadi orang Kristen jangan fanatik lah. Saudara, kalau Anda nggak fanatik jadi Kristen, Anda bukan Kristen. Kalau Anda tidak fanatik kepada Yesus, Anda bukan pengikut Yesus. Anda harus fanatik untuk ikut Yesus, saudara. Apa salahnya dengan fanatik? You have to be all out for Jesus. Anda harus habis-habisan untuk Yesus, bayar harga untuk Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Firman Tuhan katakan di sini dia masuk kota itu harusnya 3 hari perjalanan, tapi dia berjalan sehari, lalu dia mulai menyerukan itu. Dia mulai menyampaikan pesan pertobatan itu. Kadang-kadang sama dengan kita. Tuhan suruh menyampaikan sesuatu tapi kita nggak mau sampaikan. Saudara, apapun yang Anda sampaikan setengah-setengah itu bukan kebenaran.
Kebenaran yang seutuhnya adalah kebenaran yang disampaikan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Saudara, mungkin Yunus ini terkejut. Di ayat 3-4 itu disampaikan bahwa dia pergi, dia menyampaikan firman, dia menyampaikan apa yang Tuhan ingin dia sampaikan. Tapi di ayat 5 terjadi satu hal yang membuat dia tidak menyangka bahwa orang Niniwe itu akan bertobat. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Wow, Yunus nggak sangka ini. Masa sih khotbah yang sebentar ini aja bisa memutar balik keadaan ini? Masa sih khotbah yang sederhana, yang tidak sepenuh hati ini bisa membuat orang bertobat? Wow, saudara perhatikan apa yang saya mau sampaikan di sini. Kadang-kadang kita ada juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan sesuatu, tapi kita nggak mau sampaikan dengan benar, dan kita sampaikan ya seadanya saja dengan harap ya udah yang penting aku lakukan tugasku, aku ikuti perintah dari sinode, yang penting aku bisa ya udah tugasku udah selesai deh, udah gitu. Saudara, kadang-kadang kita nggak mengharapkan hasilnya. Kita nggak mengharapkan pertobatan terjadi dari apa yang kita sampaikan. Orang lain justru bisa lebih percaya kepada kita kadang-kadang. Saya teringat ada satu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang gerejanya berada di sebelah sebuah diskotik. Hamba Tuhan ini dan jemaat selalu berdoa supaya diskotik itu ditutup. Dan orang-orang diskotik ini selalu tahu bahwa hamba Tuhan ini tidak suka dengan kehadiran diskotik. Mereka berdoa, Tuhan tutup diskotik itu. Karena mereka mengganggu kami, mereka mengganggu jemaat yang datang. Singkat cerita, satu hari diskotik itu terbakar. Dan kemudian si pemilik diskotik itu menuntut si pendeta. Perkara ini sampai kepada pengadilan, lalu kemudian di pengadilan diputuskan, ditanyakan kepada si pemilik diskotik, kenapa kamu menuduh si pendeta itu? Iya, si pemilik diskotik katakan, dia tiap hari berdoa supaya diskotik ini ditutup. Dan karena doa dialah, maka diskotik ini terbakar dan kami harus menutupnya sekarang. Si pendeta justru mengatakan, saya kan cuma berdoa. Apa pengaruhnya, apa hubungannya antara doa dengan keadaan ini? Saudara lihat ini. Kadang-kadang orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan lebih beriman akan kuasa doa saudara daripada doa saudara sendiri, daripada Anda sendiri. Kadang-kadang kita juga seperti itu, hamba Tuhan. Orang lain lebih percaya kuasa doa Anda daripada Anda sendiri. Anda nggak percaya, Anda berdoa tapi dalam hati ada keraguan. Sama seperti Yunus, dia sampaikan tapi dalam hati dia bilang nggak mungkin deh orang-orang Niniwe ini mau bertobat. Tapi kenyataannya Tuhan mampu memutarbalikkan situasi dalam sekejap mata. Bahkan ayat 6 katakan setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di atas abu. Saudara bayangkan itu, pertobatan yang luar biasa sekali. Haleluya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Tuhan. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara lihat pertobatan yang tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang kita mau bertobat, kita bilang kita mau bertobat, tapi tanggung, saudara. Kita mau berhenti rokok, tapi bilangnya apa? Ya pelan-pelan ya Pak ya. Dari 3 bungkus ke 1 bungkus. Dari 1 bungkus 10 batang. Dari 10 batang 1 batang sehari kan udah lumayan. Saudara, pertobatan gak boleh tanggung. Gak bisa. Itu bukan pertobatan. Haleluya. Saudara, pertobatan bukanlah pertobatan sampai terjadi perubahan. Bukan pertobatan. Kalau tidak ada perubahan itu bukan pertobatan namanya. Ada orang yang pernah katakan begitu. Pertobatan bukanlah pertobatan sampai terjadi perubahan. Ini perubahannya. Kita lihat. Ayat 8 ke ayat 9 dikatakan mereka, raja ini berkata, siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa.
Ini pertobatan dengan penyesalan. Haleluya. Dan saudara tahu, Tuhan yang mendengar jeritan yang demikian. Tuhan yang mendengar tangisan yang demikian. Tuhan yang mendengar perkataan penyesalan yang demikian. Firman Tuhan katakan ayat 10. Tuhan menyesal. Menyesalah Tuhan karena dia merancangkan malapetaka kepada mereka. Apa yang membuat Tuhan menyesal? Merancangkan malapetaka kepada mereka. Saudara perhatikan, yang pertama, perbuatan mereka berubah 180 derajat. Haleluya. Ini yang Tuhan mau, repentance. Repentance. Diambil dari kata repent. Repent, dua kata dalam bahasa Inggris, kembali ke puncak. Di luar negeri karena musim dingin mereka selalu punya penthouse, rumah yang di atas, jadi mereka bisa lihat-lihat dari situ. Nah, artinya repent, kembali ke puncak, ke atas. Kalau engkau jatuh, engkau sudah di bawah, kembalilah ke atas. Berbalik dari tingkah laku yang jahat. Ini yang dikatakan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Saudara perhatikan urutannya. Umat yang atasnya namaku disebut. Pertama, pada waktu mereka sadar akan tingkah laku mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka panggil nama Tuhan. Lalu kemudian apa? Mereka merendahkan diri mereka. Firman Tuhan mencatat mereka pakai kain kabung, mereka pakai abu di kepala mereka sebagai tanda pertobatan. Lalu kemudian apa? Mereka merendahkan diri, berdoa. Berdoa. Banyak orang berdoa, tapi tanpa penyesalan. Tanpa pertobatan. Lalu setelah berdoa apa? Mencari wajah Tuhan. Banyak orang berdoa tapi tidak mencari wajah Tuhan. Ini masalah kita. Kita berdoa, tapi tidak mencari wajah Tuhan. Kita nggak menemukan hati Tuhan. Hari ini saya mengingatkan saudara, jangan cuma berdoa. Orang-orang lain juga banyak yang berdoa. Tapi berdoa dan cari wajahnya. Kenali dia. Kenali dia. Dengarkan suaranya. Barulah setelah itu Anda bisa berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Saudara lihat ya, 4 hal ini. Namanya disebut dalam doa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, berbalik dari jalan yang jahat. 5 hal. Maka aku akan mendengar dari sorga. Ini syaratnya untuk Tuhan dengar. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih aku berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab. Pertama, mungkin waktu Tuhan belum tiba. Tapi kedua juga, mungkin pada waktu Anda berdoa, Anda tidak berdoa dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Maka firman Tuhan kata, aku akan dengar dari surga, aku ampuni dosa mereka, serta pulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Tuhan akan pulihkan negerimu. Tuhan sanggup pulihkan negeri kita. Yang Tuhan cari hanya 1 orang yang mau berdiri di antara celah. Saya percaya kalau kita berdiri di antara celah, ribuan, mungkin ratusan ribu orang Kristen, jutaan ribu orang Kristen, saudara yang menonton video ini, saya percaya kalau kita bersama-sama berbalik dari jalan kita yang jahat, mencari wajah Tuhan, maka Dia akan mendengar dari sorga. Dia akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita yang tercinta ini. Mari saudara, jangan pernah katakan kau bukan orang berdosa. Jangan pernah mengatakan, aku juga masih lebih baik dari orang lain. Haleluya. Pertobatan bukanlah pertobatan sampai terjadi perubahan. Mari kita belajar bertobat di hadapan Tuhan dengan benar-benar menuntut, melakukan perubahan dalam diri kita. Tuntut perubahan dalam dirimu. Katakan, Oktav, kau harus berubah. Sebut namamu, katakan, kau harus berubah dari jalanmu yang jahat, dari pemikiranmu yang tidak benar, dari tingkah lakumu yang menyakiti hati Tuhan. Engkau harus bertobat, engkau harus berbalik dari jalan yang tidak benar itu. Maka Tuhan pasti akan memulihkan negeri kita. Virus ini pasti akan berlalu. Masalah ini pasti akan berlalu. Keadaanmu juga akan berlalu. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau Yunus diberikan kesempatan kedua, saya percaya kita juga diberikan Tuhan kesempatan kedua. Saya percaya Anda dan saya juga diberikan kesempatan kedua. Mungkin kesempatan ketiga, bahkan kesempatan keempat. Tapi kita nggak tahu
berapa kali kesempatan yang akan diberikan kepada kita, atau berapa kesempatan yang kita punya. Gak semua orang punya 1000 nyawa seperti kucing, katanya ada yang bilang seperti itu. Wah, dia punya banyak nyawa seperti nyawa kucing, katanya. Saudara, gak semua orang punya kesempatan seperti itu. Kalau hari ini Tuhan panggil kita, apakah engkau sudah berbalik dari jalanmu yang jahat? Apakah kita sudah pernah menyesali dosa kita? Apakah kita sudah pernah bertobat di hadapan Tuhan? Kalau belum, hari ini saya mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalanmu yang jahat. Dan mintalah Tuhan mengampuni kita. Maka Dia akan mendengarkan doa saudara, doa kita. Dan perubahan terjadi bagi bangsa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa belajar dari Yunus. Kami belajar tentang kasih Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan kesempatan-kesempatan lain kepada kami. Tuhan, tolong agar firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur karena kitab Yunus ini mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Tuhan yang tidak menginginkan seorang pun dari kami binasa, tapi Tuhan yang selalu menginginkan agar kami datang mendekat kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih buat semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kami dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang sedang sakit pada hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, pengurapan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka. Karena kami punya Tuhan Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Mereka yang sedang membutuhkan, mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang sedang masalah, Tuhan tolong mereka agar mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka yang terlilit hutang, mereka yang sedang punya masalah dalam ekonomi, Tuhan tolong mereka agar mereka juga mendapatkan jalan keluarnya, agar mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami ada karena Tuhan, dan kami tahu kami akan selalu berada dalam lindungan-Mu, dalam kasih-Mu, sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Nantikan episode berikutnya, serial berikutnya, yang akan menjadi serial terakhir kita, sehingga saudara mendapatkan semua cuplikan dari video-video ini dan dapat memberkati orang lain juga. Apa yang saudara pelajari, bagikan ini kepada orang lain, sehingga orang lain juga diberkati dari firman Tuhan yang kita pelajari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.